Di sini saya akan menjelaskan sifat fisika dan kimia yang dijadikan dasar dalam proses isolasi dari senyawa turunan terpenoid. Diawali dengan sifat fisika dari turunan senyawa terpenoid. Yang pertama itu dia tidak berwarna. Kita akan melihat warnanya apabila kita menggunakan TLC atau kromatografi lapis tipis. Lalu yang kedua, dia itu larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam pelarut air, yang menggambarkan dia itu benar-benar senyawa yang polar. Nah, yang dapat membantu penetrasi suatu obat ataupun senyawa berkhasiat masuk ke dalam membran. Lalu yang ketiga, dia itu senyawa kiral, yang menggambarkan bahwa turunan atau senyawa terpenoid ini tuh benar-benar memiliki aktivitas biologis atau bioaktivitas, karena kan dia itu sudah sangat spesifik ya. Jadi dia itu mudah berinteraksi dengan enzim dan protein, yang mana enzim dan protein ini berasal dari asam amino, yang mana asam amino ini juga berasal disusun oleh asam amino, yang mana asam amino ini juga berasal dari senyawa kiral ataupun disebut juga dengan optical active. Lalu yang keempat, dia itu bersifat volatil di alam. Meskipun ia mudah menguap, tetapi dia tuh memiliki titik didihnya itu 150-180 derajat Celcius, yang mana dia itu bersifat cair, tetapi dia itu akan menguap atau berubah menjadi air-air di udara, itu tuh pada suhu tertentu saja, yaitu pada suhu 150-180 derajat Celcius. Lalu selanjutnya yaitu sifat kimianya. Yang pertama, merupakan senyawa yang meskipun dia nonpolar tetapi dia itu tidak jenuh. Tidak jenuh dalam artian dia ini sistem kerangka karbonnya yang terdiri dari karbon dan hidrogen, yaitu banyak memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap inilah yang membuat dia mudah berinteraksi dengan yang lain pada keadaan jenuh. Jadi dia itu pada keadaan jenuh dia itu banyak melakukan reaksi atau dapat banyak bereaksi gitu. Contohnya itu kayak misalnya alkena bisa menjadi alkohol, lalu dari alkohol bisa menjadi halogen. Yang kedua yaitu bisa mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam-asam halogen membentuk produk-produk adisi. Nah, adisi ini kan berarti penambahan atau tambahan. Nah, berarti produk-produk adisi ini merupakan produk-produk tambahan atau turunan. Yang ketiga yaitu mereka mengalami polimerisasi dehidrogenase pada cincinnya itu. Jadi dia itu bisa mengalami polimerisasi membentuk molekul-molekul yang besar. Yang keempat, bisa mengalami dekomposisi dalam keadaan hangat, sehingga terpenoid yang terdekomposisi dalam keadaan panas akan mengeluarkan salah satu produknya yaitu isopren. Jadi kan dalam keadaan hangat atau panas itu cincinnya itu akan terbuka atau terurai, sehingga dia akan menghasilkan unit pembentuknya yaitu isopren. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.